Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas salah satu topik yang sangat penting untuk generasi muda dan masa depan umat, yaitu penyalahgunaan obat dalam perspektif Islam. Apa itu penyalahgunaan obat? Penyalahgunaan obat adalah penggunaan zat-zat kimia tertentu, baik secara legal maupun ilegal, dengan cara yang salah atau berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, jiwa, bahkan masyarakat. Contohnya adalah penyalahgunaan obat penenang, obat batuk, dan narkotika, dan zat adiktif lainnya yang seharusnya digunakan untuk pengobatan tetapi malah digunakan untuk mencari sensasi atau pelarian dari masalah. Mengapa ini menjadi masalah? Penyalahgunaan obat bukan hanya sekedar berdampak pada fisik atau mental seseorang, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, pendidikan, bahkan ibadah seseorang kepada Allah. Orang yang terjerumus ke dalam lingkaran ini seringkali kehilangan arah hidup, melalaikan sholat dan bahkan bisa terjerumus pada tindak kejahatan. Ini bukan hanya sekedar kerusakan diri, tetapi juga kerusakan umat. Menurut perspektif Islam, penyalahgunaan obat adalah haram. Dalam Islam, menjaga jiwa dan akal adalah hal yang sangat penting. Hal ini termasuk dalam makasih syariah. Tujuan utama syariat Islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, bahkan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini melarang kita melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, termasuk merusak tubuh dan akal dengan obat-obat terlarang. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak hanya merujuk pada minuman keras, tetapi mencakup semua zat yang dapat menghilangkan akal, termasuk obat-obat yang disalahgunakan. Dalam penyalahgunaan obat terlarang ini dapat menimbulkan beberapa dampak, melainkan merusak akal dan jiwa. Islam sangat memuliakan akal karena dengan akal manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika seseorang menyalahgunakan obat, akalnya akan terganggu. Ia bisa kehilangan kontrol diri, berpikir tidak rasional, bahkan bisa melakukan hal-hal yang dilarang agama. Selain itu, seseorang juga bisa melalaikan kewajiban agama. Orang yang berada di bawah pengaruh obat biasanya akan lalai dari sholat, membaca Al-Quran, dan kewajiban lainnya. Bahkan ia bisa jauh dari masjid dan lingkungan yang baik. Selanjutnya yaitu menjadi beban keluarga dan umat. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan obat akan membuat seseorang menjadi beban sosial. Ia bisa saja mencuri, berbohong, atau bahkan menjual diri demi mendapatkan obat tersebut. Ini bukan hanya sekedar dosa, tapi juga menghancurkan martabat keluarga. Dampak yang terakhir yaitu menghilangkan tujuan hidup. Islam mengajarkan bahwa hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika seseorang menyalahgunakan obat, ia hidup hanya untuk memuaskan hasrat sesaat. Ia lupa tujuan hidupnya dan itu sangat berbahaya. Nah, kenapa sih masih banyak yang terjerumus? Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat. Antara lain yaitu tekanan hidup, rasa ingin tahu, pengaruh teman, keluarga yang kurang perhatian, lingkungan yang tidak sehat. Namun, alasan apapun tidak dapat membenarkan perbuatan haram. Justru dalam saat-saat sulit, kita harus mendekat kepada Allah, bukan lari kepada obat-obatan. Nah, dari beberapa faktor dan dampak dari penyalahgunaan obat tersebut, ada solusinya. Apakah ada solusinya menurut Islam? Tentunya ada, yaitu
Dengan cara meningkatkan iman dan takwa, orang yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menghadapi tekanan hidup, perbanyak sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berkumpul dengan orang-orang yang benar ataupun orang-orang yang soleh. Yang kedua yaitu pilih lingkungan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang untuk berpikir ke depannya apakah dia akan menggunakan obat tersebut atau tidak. Yang ketiga yaitu komunikasi dengan keluarga. Orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Dengarkan mereka, jangan hanya menghakimi, karena seringkali anak-anak mencari pelarian hal-hal negatif karena di rumah atau di lingkungan keluarganya dia tidak didengar. Yang terakhir yaitu bantuan profesional jika diperlukan. Islam mendorong kita untuk mencari pertolongan jika kita tidak mampu sendiri. Jika ada teman atau keluarga yang terlanjur terjerumus, jangan dijauhi, tapi bimbing dan bantu mereka untuk sembuh, baik dengan konseling, rehabilitasi, dan tentu saja pendekatan spiritual. Penyalahgunaan obat bukan hanya persoalan medis atau sosial, tapi juga masalah moral dan spiritual. Dalam Islam, setiap umat diminta untuk menjaga amanah dari Allah berupa tubuh, jiwa, dan akal. Jangan sampai kita menghakimi nikmat Allah itu dengan menyia-nyiakan demi kesenangan sesaat. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari bahaya penyalahgunaan obat. Jika kita sendiri sudah sadar, maka tugas kita berikutnya adalah menyadarkan orang lain. Semoga Allah melindungi kita dalam generasi kita dari segala bentuk kerusakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.